Kami dari Kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bab 3 dan bab 4. Yuk saksikan videonya. Manajemen strategis adalah proses untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana harus mereka capai hasil yang bernilai. Besarnya peranan manajemen strategis semakin banyak diakui pada saat ini dibanding masa-masa sebelumnya dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas di antara berbagai negara. Perusahaan-perusahaan terus ditantang untuk semakin kompetitif. Banyak dari perusahaan yang telah meningkatkan tingkat kompetensinya ini menawarkan produk kepada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi. Dalam hal ini sering menghasilkan laba di atas rata-rata. Dengan kata lain, manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dengan menggunakan manajemen strategis, perusahaan akhirnya dapat memahami kekuatan bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Setiap pelaku bisnis, baik dari manajemen perusahaan maupun pemegang saham, menginginkan perusahaan menjadi perusahaan global. Manajemen sumber daya manusia yang strategis ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia strategis atau SHRM didefinisikan sebagai proses untuk memastikan bahwa isu-isu utama manajemen sumber daya manusia ditangani secara strategis untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menangani permasalahan SDM secara strategis berarti memutuskan apa yang perlu dilakukan saat ini dan dalam jangka panjang melalui integrasi strategi SDM dengan strategi bisnis dan satu sama lain, dan kemudian memastikan bahwa apa yang perlu dilakukan telah dilakukan. SHRM dapat dianggap sebagai pola pikir dan bukan kumpulan teknik yang ditentukan. Domain HRM strategis terdiri dari faktor penentu keputusan mengenai praktik SDM, komposisi sumber daya manusia, spesifikasi perilaku sumber daya manusia yang diperlukan, dan efektivitas keputusan tersebut mengingat berbagai strategi bisnis dan atau kompetisi. Selanjutnya adalah karakteristik SHRM. Salah satu deskripsi awal SHRM dibuat oleh Hendrik dan Pettigrew yang menyatakan bahwa SHRM memiliki 4 arti. Yang pertama, penggunaan manajemen sumber daya manusia strategis SHRM. Yang kedua, pendekatan yang koheran terhadap desain dan pengelolaan sistem SDM berdasarkan kebijakan ketenagakerjaan dan strategi ketenagakerjaan yang sering kali didukung oleh filosofi. Yang ketiga, mencocokkan aktivitas dan kebijakan MSDM dengan beberapa strategi bisnis yang eksplisit. Yang terakhir, melihat orang-orang dalam organisasi sebagai sumber daya strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Penjelasan Wright dan MC Mahan tentang karakteristik SHRM secara vertikal mensyaratkan keterkaitan praktik sumber daya manusia dengan proses manajemen strategis, dan secara horizontal menekankan pada koordinasi atau keselarasan antara berbagai praktik sumber daya manusia melalui pola tindakan berencana. Mereka membuat daftar 4 model teoritis atau kelompok model berikut yang memenuhi pengoperasian SHRM. Yang pertama, pandangan perusahaan yang berbasis sumber daya adalah bahwa berbagai sumber daya dalam suatu organisasi termasuk sumber daya manusianya yang menghasilkan karakter unik dan menciptakan keunggulan kompetitif. Model ini berfokus pada hubungan antara strategi, praktik SDM, dan model SDM sehingga ditempatkan di sisi kiri model. Yang kedua, pendekatan perilaku menyatakan bahwa jenis strategi yang berbeda memerlukan jenis perilaku peran karyawan yang berbeda dengan praktik SDM harus digunakan untuk memastikan perilaku tersebut terjadi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana strategi praktik SDM dan perilaku SDM saling terkait dan ditempatkan pada sisi kanan model. Yang ketiga, model biaya cybernetik dan transaksi menguji hubungan antara strategi praktik SDM dan kumpulan modal SDM serta perilaku SDM, dan oleh karena itu ditempatkan di pusat model. Model cybernetik menggambarkan organisasi sebagai sistem input, output yang terlibat dalam transaksi dengan lingkungannya.
Masukan dapat dianggap sebagai keterampilan dan kemampuan, keuangan sebagai perilaku, dan keluaran sebagai kinerja dan hasil. Biaya transaksi muncul ketika suatu pihak memerlukan jasa dari pihak lain dalam bentuk transaksi yang melibatkan biaya yang terkait dengan negosiasi, pemantauan, evaluasi, dan penegakan pertukaran antar pihak. Yang terakhir, teori ketergantungan sumber daya dan kelembagaan mengkaji dampak faktor politik dan kelembagaan terhadap praktik SDM dan ditempatkan di sudut kanan atas modal. Teori ketergantungan sumber daya menunjukkan bahwa strategi SDM dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan menarik, mempertahankan, dan memotivasi orang-orang berkualitas tinggi. Teori institusional berkaitan dengan bagaimana struktur dan sistem organisasi mempengaruhi perilaku. ARM lunak strategis akan memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek hubungan manusia dalam manajemen sumber daya manusia, menekankan pengembangan berkelanjutan, komunikasi, keterlibatan, keamanan kerja, kualitas kehidupan kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja. Hard strategis ARM akan menekankan pada hasil yang akan diperoleh dengan melakukan investasi pada sumber daya manusia untuk kepentingan bisnis. Organisasi juga harus mempertimbangkan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat secara umum dengan alasan bahwa karena mereka mengambil sumber daya dari masyarakat, mereka harus memberikan suatu kembali pada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan SHRM. Tujuan mendasar dari MSDM strategis adalah untuk menghasilkan kemampuan strategis dengan memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang terampil, berkomitmen, dan motivasi baik yang dibutuhkan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hal ini memiliki dua tujuan lebih lanjut. Pertama, untuk mencapai kesesuaian atau integrasi, menyesuaikan atau menyelaraskan strategi SDM secara vertikal dengan strategi bisnis, dan mengintegrasikan strategi SDM satu sama lain. Dan kedua, untuk memberikan arah dalam lingkungan yang sering bergejolak sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik. Membahas kemunculan konsep manajemen sumber daya manusia strategis (SHRM) di tahun 1980-an dan perkembangannya hingga saat ini. Fokus awal bab ini adalah membahas perkembangan konsep pentingnya kesesuaian strategis integrasi vertikal dan juga horizontal, koordinasi atau kesesuaian di antara berbagai praktik manajemen SDM. Fokus awal SHRM, kesesuaian vertikal, menghubungkan SDM dengan strategi perusahaan. Perkembangan konsep diakui pentingnya kesesuaian horizontal dan juga penolakan di konfigurasi yang melibatkan keduanya. Dampak pada kinerja. Dampak SHRM ke kinerja perusahaan adalah fokus pada implementasi. Pentingnya implementasi dan juga praktik nyata SHRM, pendekatan multi pemangku kepentingan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan SHRM. Sifat perkembangan SHRM tidak linear. Berbagai konsep muncul bersamaan, terkadang seperti proses yang melingkar. Selanjutnya ada dinamis. SHRM harus terus berkembang dan juga beradaptasi dengan perusahaan, lingkungan, bisnis, dan juga teori manajemen. Yang kedua ada kompleks. Melibatkan berbagai faktor seperti strategi organisasi, budaya, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Yang ketiga ada multidisiplin. Menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti manajemen psikologi, sosiologi, dan juga ekonomi. 4. Ada kontroversial. Ada perdebatan mengenai efektivitas dan juga implementasi SHRM dalam praktik. Yang kelima ada berkelanjutan. Pengembangan SHRM akan terus berlanjut dan munculnya teori-teori praktik yang baru. Selanjutnya itu fokus pada integrasi vertikal atau kecocokan. Dalam vertikal integrasi, perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan bisnis lain dalam rantai pasokannya, seperti pemasok, pabrik, atau distribusi. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki lebih banyak kontrol di rantai pasokannya, yang dapat mengurangi risiko kekurangan pasokan dan mengurangi biaya kenaikan harga sesuai keinginan pemasok. Vertikal integrasi memiliki beberapa keuntungan, seperti yang pertama, kemandirian. Memiliki pemasok dan fasilitas produksi memungkinkan perusahaan lebih banyak fleksibilitas untuk merespon perubahan di pasar. Yang kedua, kontrol kualitas. Dengan kontrol lebih banyak di rantai pasokan, perusahaan dapat memastikan kualitas produk yang lebih tinggi. Yang ketiga, biaya skala ekonomi. Vertikal integrasi dapat menciptakan skala ekonomi karena menyatukan berbagai tahap produksi yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya rata-rata jangka panjang. Tetapi, vertikal integrasi juga memiliki beberapa kelemahan, seperti modal yang besar, risiko kekurangan pasokan, dan kemungkinan hilangnya fokus pada bisnis utama. Materi selanjutnya adalah menyadari
kesesuaian horizontal serta kesesuaian vertikal. Dan Mesolam 1998 memperluas pengertian kesesuaian dengan memasukkan komponen vertikal dan horizontal. Vertical fit adalah menyelaraskan praktik-praktik SDM perusahaan dengan strateginya, sedangkan horizontal fit adalah menyelaraskan praktik-praktik SDM perusahaan satu sama lain sehingga memungkinkan mereka untuk saling memperkuat satu sama lain, sebuah proses yang kemudian dikenal dengan istilah bundling. Pentingnya kesesuaian horizontal sebagai sarana untuk mencapai kinerja karyawan yang tinggi juga muncul dalam tulisan Wright dan McMahon 1992 dan McDuffie 1995. Pandangan tentang pengembangan strategi SDM, best fit atau best practice. Deleri dan Rothy 1996 memimpin perdebatan dengan mengidentifikasi 3 perspektif manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perspektif universalistik, yang kedua ada perspektif kontingensi, yang ketiga ada perspektif konfigurasional. Selanjutnya mengenai pendekatan best practice. Pendekatan best practice ini mengedepankan penerapan praktik terbaik industri secara universal. Pendekatan ini meyakinkan bahwa ada model-model dan metode yang telah terbukti berhasil di berbagai konteks organisasi. Berikut merupakan beberapa praktik terbaik yang terkenal yang dihasilkan oleh Weber tahun 1990. Yang pertama ada jaminan pekerjaan, yang kedua ada perekrutan selektif, yang ketiga ada tim yang dikelola sendiri, selanjutnya yang keempat ada kompensasi tinggi yang tergantung pada kinerja. Selanjutnya yang kelima ada pelatihan untuk menyediakan tenaga kerja terampil dan termotivasi. Kemudian yang keenam ada pengurangan perbedaan status, yang ketujuh atau yang terakhir ada berbagi informasi. Sesuai dengan teori kontingensi yang menekankan pentingnya interaksi antara organisasi dan individu, sehingga apa yang dilakukan oleh organisasi itu bergantung pada konteks di mana mereka beroperasi. Sulit untuk menerima bahwa ada sesuatu yang disebut praktik terbaik universal. Apa yang berhasil dengan baik di satu organisasi tidak selalu berhasil dengan baik di organisasi lain, karena kemungkinan tidak sesuai dengan strategi, budaya, gaya manajemen, teknologi, maupun praktik kerja. Selanjutnya, pendekatan best fit. Pendekatan best fit ini lebih menekankan pentingnya menyesuaikan strategi sumber daya manusia dengan konteks spesifik organisasi, yang artinya strategi ini dirancang untuk mempertimbangkan karakteristik unik, struktur, dan juga kebutuhan organisasi. Terdapat 3 bagian dalam pendekatan best fit, yaitu model siklus hidup, best fit dan strategi kompetitif, dan juga ada konfigurasi strategis. Nah, pada model siklus hidup ini sendiri terdapat 4 tahap utama dalam perkembangan suatu organisasi. Yang pertama ada startup. Startup berfokus pada pengembangan produk atau layanan, membangun pangsa pasar dan juga mencari pelanggan. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Nah, pada tahap ini peningkatan penjualan, perluasan pangsa pasar, dan juga peningkatan keuntungan menjadi fokus utama. Yang ketiga ada tahap kematangan, di mana tahap ini berfokus mungkin beralih ke efisiensi operasional, diversifikasi produk, atau ekspansi internasional. Yang keempat, itu ada tahap penurunan, di mana pada tahap ini strategi dapat berfokus pada restrukturisasi, divestasi, ataupun mencari cara untuk memperpanjang unit produk atau layanan yang sudah ada. Nah, selanjutnya best fit dan strategi kompetitif. Jadi 3 strategi dalam pendekatan best fit dan strategi kompetitif itu adalah yang pertama itu ada inovasi. Nah, inovasi ini berfokus pada pengembangan produk baru, teknologi, atau proses bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif. Yang kedua ada kualitas. Nah, di sini sudah jelas kualitas pasti menekankan pada produksi atau penyediaan produk atau layanan yang unggul dalam hal kualitas. Yang ketiga itu ada kepemimpinan biaya atau cost leadership, di mana berfokus pada efisiensi operasional dan pengurangan biaya produksi untuk menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing.
Selanjutnya mengenai konfigurasi strategis. Nah, di dalam konfigurasi strategis itu terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu ada prospektor, di mana berfokus pada inovasi dan eksplorasi pasar baru dengan mengambil risiko untuk menciptakan peluang baru. Yang kedua, ada defender, lebih condong pada pertahanan posisi pasar yang sudah dimiliki dengan penekanan pada efisiensi operasional dan juga pengembangan produk yang sudah ada. Yang ketiga atau yang terakhir ada analyzer, yaitu menyatukan elemen eksplorasi dan pertahanan, mengawasi perubahan pasar dengan keseimbangan antara pengembangan produk baru dan pemeliharaan produk yang sudah ada. Pengembangan kerangka konseptual untuk SHRM. SHRM pada dasarnya bersifat konseptual. Gagasan untuk mengadopsi pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia telah didukung oleh sejumlah teori yang menyoroti pentingnya SHRM dan menjelaskan apa saja yang terlibat di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu ada tampilan berbasis sumber daya. Pandangan berbasis sumber daya atau RBV pertama kali muncul sebagai teori yang mendasari SHRM pada saat yang sama dengan deskripsi awal SHRM dibuat. Menurut Deleri dan Rombi tahun 2017, RBV bisa dibilang merupakan salah satu kerangka teori paling populer dalam literatur manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan sumber daya dalam suatu organisasi, termasuk sumber daya manusianya lah, yang menghasilkan karakter unik dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya yaitu ada perspektif sumber daya manusia. Teori modal manusia dikaitkan dengan pandangan berbasis sumber daya. Dinyatakan bahwa sifat unik sumber daya manusia dalam perusahaan berpotensi menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada model AMO. Model AMO seperti yang diungkapkan oleh Boxall dan Parcell tahun 2003 dinyatakan bahwa kinerja bergantung pada kemampuan motivasi dan peluang individu. Boxall dan Parcell juga merumuskan kerangka AMO sebagai PFAMO dan menjelaskan bahwa individu berkinerja ketika mereka memiliki kemampuan A. Untuk melakukan mereka dapat melakukan pekerjaan karena mempunyai pengetahuan, keterampilan dan bakat yang diperlukan. Motivasi M. Untuk melakukannya, mereka akan melakukan pekerjaan hanya karena mereka ingin melakukannya atau merasa harus melakukannya. Dan kesempatan untuk bekerja. Struktur dan lingkungan kerja mereka memberikan dukungan dan ruang untuk berekspresi. Yang terakhir yaitu ada teori pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan yang dikembangkan oleh Freeman tahun 1984 menyatakan bahwa sejumlah kelompok berbeda merupakan pemangku kepentingan dalam organisasi, termasuk pemegang saham, manajer, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada optimis terhadap kinerja organisasi. Sejak 1990-an, pengembangan strategi KRM telah menjadi fokus utama penelitian. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa praktek KRM yang efektif berkorelasi dengan peningkatan kinerja organisasi. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara sistem sumber daya manusia dan kinerja organisasi mungkin lebih kompleks daripada yang sebelumnya dipahami. Bukti yang terus terakumulasi menunjukkan kemungkinan adanya kausalitas timbal balik, di mana kinerja organisasi juga dapat mempengaruhi implementasi praktik sumber daya manusia. Perkembangan ini menandai fase baru dalam pemahaman strategik HRM, yang menjanjikan pengetahuan yang lebih dalam tentang bagaimana praktik sumber daya manusia secara reciprok mempengaruhi kinerja organisasi, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi dinamika interaksi yang lebih kompleks antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, materi ini membahas pentingnya fokus pada implementasi praktik manajemen sumber daya manusia atau HRM dalam konteks strategi organisasi. Pada awal tahun 2000-an, para komentator HRM mulai memperhatikan lebih banyak isu implementasi. Mereka menyoroti bahwa praktik-praktik yang diinginkan dalam manajemen sumber daya manusia atau SHRM mungkin berbeda dari apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya mengandalkan dengan apa yang dinyatakan dalam teori atau kebijakan mungkin tidak cukup, karena implementasi yang efektif dari praktik-praktik tersebut penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, sebagaimana yang diobservasi oleh Lenick, Hall, dan rekan-rekannya pada tahun 2009. Konstruksi garis panduan yang jelas bagi karyawan mengenai tujuan strategis organisasi memberikan wawasan yang lebih dalam proses implementasi. Jika karyawan tidak memahami atau tidak tahu
bagaimana cara berkontribusi terhadap tujuan strategis, mereka kemungkinan besar tidak akan efektif dalam melakukannya. Yang selanjutnya ada pendekatan multi pemangku kepentingan. Pendekatan dalam pengambilan keputusan manajemen yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder yang berbeda dalam suatu masalah atau proyek bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam buku kalangan Michael Armstrong, Armstrong Handbook of Strategic Human Resource Management, Improve Business Performance of Strategic People Management, peneliti awal seperti Schuller dan Jackson 1987 yang menyarankan bahwa satu-satunya pemangku kepentingan yang penting adalah pemegang saham. Kemudian Kaufman 2015 mencatat bahwa sebagian studi Human Resource Management Strategy menetapkan penekanan utama pada hasil kinerja organisasi, termasuk kinerja keuangan perusahaan. Perkembangan terkini telah memberikan lebih banyak perhatian pada argumen yang mendukung pendekatan multi pemangku kepentingan dengan fokus khusus pada kesejahteraan karyawan. Berikutnya yaitu apa yang terjadi pada SHRM. Kesimpulan berikut dicapai oleh Kaufman tentang apa yang telah terjadi pada SHRM dalam 30 tahun sejak Beer et al. Dan Combrun et al. Menerbitkan buku HRM perintis mereka. Konseptualisasi dasar SHRM tetap sama selama 3 dekade. Elemen sentral adalah HRM sebagai komponen manajemen orang organisasi, pandangan sistem holistik struktur HRM individu dan praktek, perspektif strategis tentang bagaimana sistem HRM terbaik dapat mempromosikan tujuan organisasi, HRM keselarasan sistem dengan strategi organisasi dan integrasi praktek dalam sistem, dan penekanan pada manfaat jangka panjang dari modal manusia atau komitmen tinggi sistem HRM. Tetapi, tinjauan literatur SHRM oleh Delry dan Rompi mengarah pada kesimpulan bahwa bidang ini berputar-putar saat berkembang. Mereka menyarankan bahwa upaya untuk menjelaskan kotak hitam antara praktik HRM dan kinerja perusahaan telah menunjukkan bahwa sumber daya manusia setidaknya sebagian merupakan hubungan antara praktik HRM dan kinerja perusahaan. Tapi tidak ada yang baru dalam hal ini. Peneliti SHRM seperti Barney dan Bright mencatat hubungan ini sejak awal. Delry dan Rompi berpendapat bahwa ini membawa lingkaran penuh lapangan ke pencarian dasar untuk menentukan praktik HRM dan kombinasinya yang terkait dengan tingkat efektivitas organisasi yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton video kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.